Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada 0, lalu ada bilangan bulat negatif. Ya, kalau misalkan angkanya bilangan 10 ke bawah, nah, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Tapi bagaimana jika bilangan itu ternyata lebih besar, bisa ratusan, ribuan, puluh ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran dan triliunan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, tentunya penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat ini akan memuat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Langsung kita ke operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama di sini ada 20 ditambah 36. Nah, kita lihat dulu di sini. 20 adalah bilangan positif. 20 bilangan positif. 36 juga bilangan positif. Positif ditambah positif, berarti hasilnya akan positif. Kita jumlahkan angkanya. 20 ditambah 36 berapa? 56. Ya. Lalu yang kedua, 24 ditambah negatif 15. Bu, kenapa negatif 15-nya ada di dalam kurung? Iya, karena di sini kan ada penjumlahan, lalu di sini ada tanda negatif. Nah, supaya memudahkan membedakan tanda ya. Di sini 24-nya positif, 15-nya negatif. Nah, gini. Kita lihat di sini penjumlahan positif dan negatif. Mana angka yang paling besar? Angka positif atau angka negatif? Ternyata angka positif, berarti hasilnya angka akan positif. Tinggal angkanya dikurangi. 24 kurangi 15 berapa? 9. Itu ya. Atau bisa juga seperti ini. Kita punya uang 24.000. Nah, positif ini kita anggap uang. Kita punya uang 24.000. 15 ini kita bisa anggap, karena negatif, kita bisa anggap jajan atau hutang. Kita punya uang 24.000. Kita jajannya 15.000. Berarti jadi berapa? Sisa uang kita jadi 9.000. Gitu ya. Nah, sekarang ada negatif 30 ditambah 15. Di sini 30-nya negatif, 15-nya positif. Ya, kita punya hutang nih 30.000, baru bayar 15.000. Berarti hutangnya berapa? Sisanya 15.000 lagi. Atau kita lihat di sini angka paling besar ternyata negatif. Berarti hasilnya negatif, tinggal angkanya dikurangkan. 30 kurangi 15, 15. Di sini ada angka negatif 16 ditambah negatif 24 ya. Nah, di sini negatif 16 berarti hutangnya 16.000. Hutang lagi 24.000. Atau hutangnya jadi nambah. Berapa hutangnya? Berarti 16 tambah 24 jadi berapa? 40 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada angka negatif ditambah dengan angka negatif, berarti hasilnya akan negatif. Angkanya tinggal jumlahkan. Seperti tadi, positif dengan positif akan menghasilkan positif. Angkanya tinggal dijumlahkan ya. Negatif juga berlaku. Kalau negatif ditambah negatif, hasilnya akan negatif. Angkanya tinggal dijumlahkan gitu ya. Nah, kalau misalkan berbeda, negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif, kita lihat mana angka yang paling tinggi atau yang paling besar. Kalau dia di positif berarti hasilnya akan positif. Kalau dia besarnya di negatif berarti akan negatif. Nanti tinggal angka besar dikurangi angka kecil seperti itu ya. Nah, lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini juga akan ada bilangan bulat positif dan negatif. 45 dikurangi 15. Nah, di sini 45 positif, 15-nya juga negatif. Ya, di sini angka besar dikurangi angka kecil. Tentu bisa kan? Langsung aja 45 dikurangi 15. Berapa hasilnya? 30. Di sini 16 dikurangi 40. 16-nya positif, 40-nya juga positif. Tapi ternyata di sini angka pengurangan, angka yang dikuranginya lebih
kecil daripada pengurangnya. Di sini 16 itu kan lebih kecil daripada 40 ya. Otomatis hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena yang di depannya lebih kecil. Kalau di yang atas kan depannya lebih besar, 45, yang di belakangnya 15. Jadi bisa langsung dikurangi. Sedangkan yang kedua ini yang di depannya lebih kecil, yang di belakang lebih besar. Berarti hasilnya akan negatif. Tinggal hasil angkanya berapa, Bu? Berarti angka besar dikurangi angka kecil. 40 dikurangi 16. Berapa? 24. Tuh ya. Nah, sekarang yang ketiga, 15 dikurangi negatif 20. 15-nya positif, negatif 20-nya ya negatif ya. Nah, kenapa Bu di dalam kurung juga? Nah, di sini kan ada tanda pengurang, ini tanda negatif supaya tidak bentrok karena sama-sama kan tandanya mirip. Nah, gitu. Di sini berarti 15 dikurangi negatif 20. Nah, di sini negatif ketemu negatif, dia berubah jadi positif. Berarti 15 ditambah 20. Nah, ingat yang negatif 20-nya tidak usah ditulis lagi negatif. Kenapa? Karena dia kan sudah negatif ketemu negatif, berubah jadi positif. Jadi tinggal tulisnya yang positifnya aja ya. Nah, berarti negatif 20-nya bukan negatif lagi, sudah berubah karena ini si negatif ini sudah ketemu dengan negatif jadi positif. Tinggal kita jumlahkan 15 tambah 20, 35. Selanjutnya, negatif 28 dikurangi 15. Nah, ini angka negatif bertemu dengan positif. Nah, angka negatif dikurangi positif. Nah, di sini sama-sama kan tandanya ya. Berarti hasilnya akan negatif ya. 28 dan 15-nya digimanain, Bu? Tinggal dijumlahkan angkanya ya. 28 ditambah 15. Hasilnya 43 ya. Soal terakhir, negatif 10 dikurangi negatif 18. Ini juga pakai tanda kurung. Kenapa? Supaya memisahkan dengan tanda pengurang ya. Nah, di sini negatif dikurangi angka negatif lagi. Nah, di sini negatif ketemu negatif berubah jadi positif. Berarti kita tulis ulang negatif 10 ditambah 18. Ini negatif di 18-nya sudah berubah ya karena bertemu dengan negatif lagi jadi positif. Berarti sekarang kita kerjakan di sini. Kita punya hutang 10.000, kita bayar dengan uang 18.000. Berarti yang tersisa apa? Nah, di sini angka yang lebih besar kan positif. Berarti hasilnya akan positif. Tinggal angka besar dikurangi angka kecil. 18 kurangi 10, 3 ya. Hasilnya seperti itu. Kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada tanda perkalian dan pembagian bilangan bulat yang harus kalian ingat ya. Nah, di sini positif dikali positif hasilnya akan positif, negatif dikali negatif hasilnya akan positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif ya. Nah, di sini atau lebih simpelnya yang harus kalian ingat itu, ketika dua tanda yang sama dikalikan, dia hasilnya akan positif. Ya, ini tandanya kan sama nih, positif dan positif, ini negatif dan negatif ya. Dikalikan dia akan hasilnya positif. Tapi ketika tandanya beda, ini positif dengan negatif, ini negatif dengan positif. Ini tandanya beda kan? Dia akan menghasilkan negatif. Gitu ya. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 5 dikali 11. Di sini positif. 5-nya 11 juga positif. Berarti hasilnya akan positif. Tinggal kita kalikan angkanya. 5 kali 11 berarti 55 ya. Kedua, ini 12-nya positif, 10-nya negatif. 12 dikali negatif 10. Positif kali negatif, tandanya berbeda, akan negatif. Angkanya tinggal kalikan. 12 kali 10, 120 ya. Di sini negatif 4 dikali 15. 4-nya negatif, 15-nya positif. Berarti beda tanda. Berarti hasilnya akan negatif. Tinggal kalikan angkanya. 4 kali 15 berapa? 60 ya. Sekarang lanjut di sini negatif 6 dikali negatif 9. 6-nya negatif, 9-nya juga negatif. Sama nih tandanya negatif dengan negatif. Maka dia akan positif. 6 kali 9,
54. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian pun sama. Ketika tanda yang sama, ya, maaf, ini dibagi ya. Nah, dibagi, berarti dia akan menghasilkan tanda positif. Ya, ketika tandanya berbeda, ya, dibagi, berarti dia akan menghasilkan negatif. Nah, contohnya 12 dibagi 6. Nah, di sini 12-nya positif, 6-nya juga positif. Berarti 12 dibagi 6 akan positif hasilnya karena sama-sama positif kan. Berarti 12 bagi 6 berapa? 2. Ya. 20 dibagi negatif 4. 20-nya positif, negatif 4 itu berarti negatif. Nah, beda tandanya, hasilnya akan negatif. Tinggal angkanya kita bagi. 20 bagi 4 dapat 5. Ya. Negatif 45 dibagi 15. 45-nya negatif, 15-nya positif. Berarti tandanya beda, akan negatif. 45 ya dibagi 15, hasilnya 3. Berarti negatif 3. Negatif 75 dibagi negatif 25. Berarti negatif 75. Ini negatif. 25-nya juga negatif. Berarti negatif bagi negatif tandanya sama. Akan positif. Tinggal kita bagi 75 dibagi 25. Berarti hasilnya 3. Berarti negatif 75 dibagi negatif 25. Hasilnya positif 3. Seperti itu ya. Nah, ini tanda pembagi ya. Supaya kalian. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini sama ya rumusnya. Ketika tandanya itu sama, dua-duanya, mau dia dikali, mau dia dibagi, ketika tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, akan menghasilkan positif. Tapi ketika tandanya berbeda, dia positif, yang satunya negatif, dianya negatif, yang satunya positif, mau dikali, mau dibagi, dia akan menghasilkan negatif. Itu yang perlu kalian ingat. Untuk angkanya tinggal kalian kalikan atau kalian bagi gitu ya. Nah, jadi untuk perkalian bilangan bulat atau pembagian bilangan bulat ini yang harus kalian tentukan, yang pertama itu dari perkalian atau pembagian itu dia menghasilkan tanda apa? Tanda positif kah atau negatif kah? Lalu selanjutnya barulah angka tersebut dikalikan atau dibagi. Seperti itu ya. Lalu ada yang namanya urutan operasi hitung. Ingat ya, dalam suatu operasi hitung pasti ada yang namanya kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan, antara perkalian dan pembagian, atau mungkin perkalian dengan penjumlahan, pembagian dengan pengurangan. Ada yang di dalam kurung operasinya dikombinasikan dengan perkalian atau dengan penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini urutan operasi hitung yang perlu kalian ingat. Nah, yang pertama harus kita kerjakan yaitu operasi di dalam kurung. Nah, ini tandanya ya biasanya ada di dalam kurung, misal 4 tambah 1 atau 5 tambah 1. Nah, ini ada di dalam kurung. Itu yang pertama kali harus kalian selesaikan atau kerjakan. Lalu barulah ke operasi perkalian dan pembagian. Ya. Terakhir, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini urutannya yang perlu kalian ingat. Di dalam kurung, lalu perkalian dan pembagian, yang ketiga baru ke penjumlahan dan pengurangan. Supaya kalian paham, kalian lihat contoh yang udah Ibu sajikan, ada 4 contoh. Nah, kita ke contoh yang pertama. 24 ditambah 16 dikurangi 7. Nah, di sini ada kombinasi antara di dalam kurung dengan penjumlahan. Berarti mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Kita lihat operasi di dalam kurung dengan penjumlahan. Lebih dulu yang mana harusnya? Ternyata operasi di dalam kurung itu ada di urutan pertama. Penjumlahan ada di urutan yang ketiga. Berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti yang tidak diselesaikannya kita tulis ulang. 24 ditambah. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung. 16 dikurangi 7. Berapa? 9 ya. Berarti barulah kita jumlahkan 24 ditambah 9.
33. Ya, seperti itu. Sekarang ada di dalam kurung 4 tambah 1 dikali 5. Berarti kombinasi antara operasi di dalam kurung dengan perkalian. Nah, kita lihat operasi dalam kurung dengan perkalian. Lebih utama yang mana harus diselesaikannya? Ternyata yang di dalam kurung, karena dia ada di urutan pertama, sedangkan perkalian di urutan kedua. Berarti kita selesaikan yang di dalam kurung. 4 tambah 1, 5 kali 5. Baru kita selesaikan perkaliannya. 5 kali 5, 25. Seperti itu ya. 12 dikurangi 4 dikali 2. Di sini ada pengurangan dikombinasikan dengan perkalian. Berarti mana yang harus diselesaikan? Pengurangan ada di yang posisi ketiga atau urutan ketiga, perkalian ada di urutan kedua. Berarti kita perkalian dulu. Yang tidak diselesaikannya kita tulis ulang dulu. Berarti 12 dikurangi 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 12 dikurangi 8. Berapa hasilnya? 4. Ya. Berarti 20 dibagi 5 dikurangi 3. Nah, di sini 20 dibagi 5 kurangi 3. Ada tanda pembagi dan tanda pengurang. Mana yang harus diselesaikan dulu? Ternyata pembagian ada di urutan kedua, pengurangan di urutan ketiga. Kita pembagian dulu berarti. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kurangi 3. Berarti berapa hasilnya? 1 gitu ya. Bu, gimana kalau misalkan ada perkalian atau pembagian disamakan? Contoh misal seperti ini. 2 contoh lain ya. Berarti yang kelima nih. Ada sama-sama nih operasinya, Bu. 16 dibagi 4 dikali 3 misalkan sepertinya, atau kita pakai negatif, boleh negatif 3 ya. Ada angka 16 dibagi 4 dikali 3. Nah, ini pembagian dan perkalian bukan sama-sama di urutan kedua. Kalau sama-sama di urutan kedua, kita selesaikan dari yang kiri dulu terlebih dahulu karena dia sama-sama kuat. Berarti 16 dibagi 4. Hasilnya berapa? 4 dikali negatif 3. Nah, ini 4-nya positif, 3-nya negatif. Berarti hasilnya akan negatif. 4 kali 3, 12. Seperti itu ya. Nah, Bu, kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan, Bu, gimana? Nah, misalkan penjumlahan dan pengurangan juga ada di urutan yang sama. Negatif 20 ditambah 4 dikurangi negatif 1. Misalkan ya, negatif 20 tambah 4 dikurangi negatif 1. Di sini ada penjumlahan. Nih ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, di sini juga karena urutannya sama di urutan ketiga, berarti kita selesaikan dari yang kiri dulu ya. Negatif 20 ditambah 4. Nah, di sini kita punya hutang nih 20. Kita cuma bayar 4.000 atau 20 dan 4 ini kan 20-nya negatif, 4-nya positif. Berarti ada di mana nih yang angka paling besar? Ternyata ada di negatif. Berarti hasilnya akan negatif ya. 20 kurangi 4. Angkanya kan tinggal dikurangi tadi ya yang udah Ibu jelaskan. 20 kurangi 4. 16. Nah, barulah kita tulis ulang kurangi negatif 1. Nah, ini negatif ketemu negatif nih. Jadi positif. Berarti negatif 16 ditambah 1. Berapa hasilnya? Nah, ternyata di sini ada di angka yang paling besar itu ada di negatif. Berarti hasilnya kan negatif. Angkanya tinggal kurangkan 16 kurangi 1. 15. Seperti itu ya. Sampai sini penjelasan tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Semoga kalian paham tentang penjelasan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.